Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Baik Bu, baik. Baik Ibu, kami akan mulai. Dari Bapak dulu Pak ya, berarti? Siap. Sebentar Pak. Ibu Coach. Bapak Koci. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Muhtadin. Waalaikumsalam Ibu Septi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah nih Bu, baik Bu. Ibu Septi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Bagaimana kabar di sekolah Bapak ya? Iya Bu, alhamdulillah di sekolah ini sudah mulai aktif kembali Bu. Murid-muridnya sudah turun semua setelah libur kenaikan kelas nih Bu, termasuk MPLS juga sudah mulai berjalan. Berarti sudah mulai aktif belajar juga ya Pak di semester ini. Nah, kita ini ada sedikit waktu nih Pak untuk mengobrol-ngobrol. Apakah ada yang ingin Bapak bicarakan atau dibahas hari ini ya Pak? Alhamdulillah, ya Bu, atas waktunya. Iya nih Bu, saya lagi ingin curhat sedikit nih Bu mengenai masalah murid saya di kelas. Saya lagi bingung nih Bu, di awal pembelajaran ini siswa yang kelas 12 saat ini, ya saya rasa melihat motivasi belajar ini sudah mulai berkurang ya Bu. Begitu ya Pak. Kira-kira bisa Bapak ceritakan gitu Pak, detail masalahnya seperti apa ya Pak ya? Gini Bu, selama ini ketika saya berjumpa murid saya yang sudah kelas 12, saya merasa antusias mereka ini ketika belajar sudah sedikit berkurang dibandingkan pada saat mereka duduk di bangku kelas 10 dulu ataupun di kelas 11. Begitu ya Pak ya, motivasi belajarnya mulai turun Pak ya dibanding kelas 10 dan kelas 11. Nah, betul ya, Bu. bisa Bapak ceritakan gitu situasi di dalam kelas seperti apa ya Pak? Baik Bu, biasanya dulu ketika saya mengajar di dalam kelas, ketika saat mereka masih di kelas 11, dulu antusias mereka tuh tergolong baik Bu dalam merespon pembelajaran, menanggapi suatu materi itu tergolong cukup aktif. Misalnya ketika saya meminta suatu tanggapan dari apa yang sudah saya ajarkan, murid biasanya banyak yang merespon. Nah, tetapi di kelas 12 ini yang saya rasakan ini bertolak belakang Bu dengan kondisi mereka saat di bangku kelas 11 tahun lalu. Begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, dari percakapan kita hari ini, kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai itu apa ya kira-kira Pak? Baik Bu, saya mengharapkan antusias mereka harusnya lebih aktif kembali seperti di kelas 11 lalu. Karena tingkat pemikiran mereka seharusnya di kelas 12 ini lebih matang dan berkembang lagi kan Bu? Benar sekali Pak, benar sekali. Harusnya lebih matang dan lebih berkembang tentunya dari kelas 10 dan kelas 11 yang lalu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, kondisi ideal seperti apa yang Bapak bayangkan sehingga Bapak merasa sudah memberikan tindakan yang tepat gitu dalam memunculkan minat atau motivasi belajar murid di kelas Bapak? Oh, baik Bu, saya tuh mengharapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas 12 ada peningkatan respon Bu. Ya, saya harapkan ada peningkatan respon dan semangatnya lebih bertambah lagi oleh murid saya di kelas dalam menggali tiap hal yang materi yang saya ajarkan gitu Bu. Baik, benar Pak, benar sekali. Nah, menurut Bapak, dari skala 1 sampai 10 gitu Pak ya, posisi Bapak kira-kira saat ini dalam memberikan respon terhadap murid-murid yang kurang bersemangat tadi di posisi berapa Pak ya, atau di skala berapa kira-kira? Ya, saya masih sedikit bingung nih Bu dalam menentukan respon tindakannya. Sepertinya baru di angka 5 sih Bu, menurut saya. Oke, baik Pak. Yang kelima ya Pak ya. Nah, yang kelima berarti Bapak ingin meningkatkan kelak itu setelah coaching ini
pengennya di angka yang atau di skala atau di angka yang berapa gitu Pak dari angka 5 tadi? Ya, mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ke depannya saya ingin mengupayakan untuk berada di skala angka 8, Bu. Angka 8 ya Pak ya. Baik. Nah, apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan untuk mewujudkan dari angka 5 menjadi angka 8 sehingga dapat dikatakan murid Bapak telah bersemangat kembali dan antusias kembali dalam proses pembelajaran Bapak di kelas tadi? Baik, Bu. Ya, nanti saya akan mencoba, Bu, memberi tindakan-tindakan positif di sela-sela waktu jam mengajar saya yang terbatas, karena kan tidak bisa lama-lama juga kan, Bu. Ya, mungkin memberikan tindakan positif. Ini hanya bagian dari kegiatan pendahuluan, ya, di pendahuluan dalam proses pembelajaran di kelas, Bu. Benar, benar sekali Pak. Karena kan memunculkan minat dan semangat serta motivasi siswa Pak ya. Itu biasanya terjadi di awal pembelajaran. Benar sekali Pak, sepakat dengan Bapak. Nah, menurut Bapak tindakan seperti apa gitu yang bisa Bapak lakukan? Itu. Saya sih belum tahu nih, Bu. Mungkin akan coba saya cari-cari terlebih dahulu. Oke, ayo kita cari sama-sama ya Pak. Nah, ketika seseorang individu atau Bapak nih lagi kurang bersemangat gitu ya Pak ya dalam melakukan sesuatu. Kira-kira respon apa yang Bapak harapkan dari orang-orang di sekitar Bapak? Saya berharap orang-orang di sekitar saya ini mengerti keadaan saya, Bu. Ya, setidaknya dapat menghibur saya dalam permasalahan yang saya hadapi nih, Bu. Benar sekali. Nah, berarti respon dengan dimengerti dan dihibur itu merupakan empati ketika seseorang sedang kurang bersemangat gitu Pak ya. Ya, Apakah ya, betul. Selain mengerti dan menghibur, ada usaha lain gitu Pak yang akan Bapak lakukan untuk memberikan respon gitu yang tepat terhadap murid-murid Bapak yang kurang bersemangat dalam belajar tadi di masa yang akan datang nanti. oh, baik, Bu. Sepertinya saya akan melakukan literasi terkait teknik memberikan empati yang tepat dan mendiskusikan pengalaman-pengalaman dari rekan sejawat yang kiranya dapat memberikan dukungan ke saya dalam menyelesaikan masalah saya saat ini, Bu. Wah, ide yang bagus sekali nih Pak. Tadi kan ada juga Bapak bilang melibatkan rekan sejawat gitu ya. Hal apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Saya harus bisa memberikan cara untuk bisa menghibur murid, seperti yang memberikan games yang melibatkan murid secara aktif, yang berkaitan dengan pelajaran yang akan saya berikan, Bu. Oke, baik. Oke, dari beberapa upaya yang Pak Muhtadin paparkan dalam memberikan respon yang tepat tadi kepada murid yang kurang bersemangat dalam belajar, berarti upaya yang bisa Bapak lakukan yaitu menghibur murid ya Pak, dengan memasukkan games berarti Pak ya, atau ice breaking gitu ya, di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran, seperti itu ya Pak? Baik, Bu, betul, Bu. Ya, saya akan mencoba hal-hal tersebut untuk game atau ice breaking dalam pembelajaran saya ke depannya, Bu. Oke. Ide atau upaya yang sudah tepat menurut saya ya Pak ya. Nah, siapa kira-kira Pak yang bisa membantu Pak Muhtadin gitu dalam memastikan bahwa rencana yang Pak Muhtadin paparkan tadi dapat terlaksana seperti itu Pak? Ya, ada teman sejawat saya nih, Bu, namanya Bapak Rasid, mungkin bisa membantu saya dalam bantu menyelesaikan permasalahan saya nih, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak, kapan nih rencana Bapak Muhtadin untuk menerapkan games atau ice breaking tadi nih Pak dalam pembelajaran Bapak di kelas? Mungkin pada pertemuan selanjutnya, Bu. Oke, berarti langsung diaplikasikan Pak ya, langsung dicoba pada pertemuan selanjutnya gitu Pak ya, untuk Ya, melihat respon murid Bapak tadi. Oke, baiklah Pak, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak. Nah, silahkan Bapak Muhtadin mengimplementasikan dalam pembelajaran dan beritahu saya kembali nanti hasilnya seperti apa Pak ya. Alhamdulillah siap, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya coba akan melakukannya dalam pekan ke depan.
Ya baik Pak. Assalamualaikum Pak Mutadin. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya Bu, Waalaikumsalam Bu Setia. Next. Berarti saya lagi Pak ya. Ya. Tapi tadi Ibu sudah full kan? Iya sih, sebenarnya sudah full atau ulang lagi Pak ngisi waktu kita ini. Oke. Masih ada 10 menit. 10 menit Pak ya? Ya. Baik. Ya. Assalamualaikum Bu Septia. Waalaikumsalam Bapak Mutadin. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri baik dan sehat Bu, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa kira-kira yang saya bisa bantu untuk Ibu hari ini? Begini Pak, saya ini kan mengajar matematika di kelas tinggi ya Pak ya. Nah, yang kita tahu pelajaran matematika ini kan memang salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh kebanyakan murid begitu Pak ya. Dan di kelas tinggi ini setelah saya lakukan tes pengetahuan awal gitu Pak, seperti tentang operasi dasar matematika, menghitung, menjumlahkan, kemudian mengurangkan, mengalihkan dan membagikan, ternyata banyak sekali Pak masih murid saya yang belum bisa berhitung di operasi dasar ini Pak. Sedangkan materi yang saya ajarkan di kelas 12 ini kan Pak, materi yang lebih rumit dari kelas-kelas sebelumnya seperti itu Pak. Nah, dari permasalahan ini saya ingin sekali meningkatkan kompetensi pribadi saya seperti itu Pak dalam mengelola kelas saya dengan latar belakang pengetahuan anak yang beragam ini Pak, seperti itu. Bagus sekali nih Bu, tujuan Ibu. Kira-kira apa nih Bu? Tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin sekali menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu Pak bagi siswa. Karena yang kita tahu murid-murid ini dengan pelajaran selanjutnya matematika aja itu sudah horor seperti itu Pak. Apalagi sampai gurunya itu masuk, mungkin mereka lebih senang hari ini pelajaran matematika Bu Septia tidak masuk seperti itu Pak ya. Jadi ya itu tadi Pak, menciptakan kelas yang kondusif dan bagaimana matematika itu bisa dirindukan oleh seluruh murid seperti itu. Bagaimana bisa lebih senang gitu ya Bu. Nah, kira strategi apa ini Bu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya selama ini Pak, saya itu sudah mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti itu Pak. Tapi memang belum benar-benar efektif seperti itu Pak ya. Mungkin ada efektif di kelas yang memang rata-rata mayoritas siswanya dengan pengetahuan yang memang sudah mumpuni seperti itu Pak ya. Tetapi kalau di kelas yang heterogen, yang memang dasarnya tidak suka matematika itu, menerapkan strategi pembelajaran yang beragam pun masih kurang efektif seperti itu Pak. Oh baik Bu. Apa nih Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, yang menjadi tantangan itu ya saya masih kesulitan dalam memahamkan pembelajaran ke murid yang kemampuannya masih di bawah tadi Pak, terutama yang masih belum mahir dalam melakukan hitungan dasar matematika tadi. Oh begitu. Seperti apa nih Bu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya membutuhkan atau memerlukan strategi untuk bisa membantu memahamkan murid saya yang memiliki kemampuan rendah tadi Pak, agar mereka bisa juga mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan gitu, sama seperti teman-teman yang sudah mahir dalam berhitung seperti itu Pak. Oh baik Bu. Nah menurut Ibu nih ya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira angka berapa yang sudah Ibu sesuaikan dengan strategi yang sudah Ibu terapkan di kelas? Kalau untuk skala ini jujur saya masih bingung Pak menentukan nilai dari strategi yang sudah saya gunakan di kelas ya Pak. Sepertinya baru di angka 5 deh Pak. Karena masih banyak siswa saya yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran saya Pak. Oh oke Bu, masih di angka 5 ya Bu. Ibu kira-kira ingin meningkatkan di angka berapa? Mungkin di angka 7 atau 8 kali Pak ya. Kalau di angka 9 atau 10 bukannya saya pesimis Pak seperti itu, tapi saya sendiri menyadari bahwa matematika ini memang pelajaran yang tidak semua murid
bisa mampu menguasai gitu Pak ya. Jadi untuk saat ini saya akan mencoba meningkatkan mungkin di skala 7 sampai 8 seperti itu Pak. Apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu di angka 8 terkait dalam memahamkan murid Ibu tadi? Sepertinya saya perlu mencoba strategi-strategi terbaru dan terupdate nih Pak, yang relevan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan seperti itu ya Pak ya. Baik Bu, marilah kita bahas bersama cari strategi untuk membantu memahamkan murid yang memiliki permasalahan dengan operasi hitung dasar tadi ya Bu. Pertama-tama kita perlu memahami mengapa murid Ibu tadi tidak mahir dalam operasi dasar hitung matematika Bu. Mengapa mereka tidak mahir itu saya pikir Pak, mungkin karena mereka memang kesulitan dari awal gitu Pak ya untuk memahami pelajaran matematika Pak, sehingga muncul di pikiran mereka tidak senang dengan pelajaran matematika. Maksudnya di sini mungkin pemahaman di kelas-kelas sebelumnya seperti itu Pak. Jadi kesulitannya itu dari memahami pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya atau di kelas paling bawah sekalipun gitu ya. Kalau operasi dasar ini kan di kelas bawah gitu Pak ya. Jadi mereka udah kesulitan, akhirnya muncullah ketidaksenangan dalam pembelajaran matematika seperti itu Pak. Oh gitu. Terus apakah Ibu pernah bertanya kepada murid yang bermasalah tersebut, mengapa mereka tidak menyukai matematika? Sebenarnya untuk bertanya langsung itu cukup sering saya lakukan Pak, di kelas gitu Pak ya. Dan rata-rata jawaban mereka itu karena guru-guru sebelumnya itu galak gitu, kemudian monoton dalam memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran seperti itu Pak. Nah, dari jawaban murid Ibu tadi sebenarnya bisa kita tarik benang merahnya, Bu. Guru galak dan monoton. Jadi menurut Ibu, untuk menjawab pertanyaan murid tersebut, Ibu ingin menjadi guru yang seperti apa nih bagi mereka ini? Dari hasil jawaban anak-anak itu sebenarnya saya ingin menjadi guru yang menyenangkan seperti itu Pak. Berusaha menjadi guru yang menyenangkan, mengerti akan keinginan murid dan tidak monoton dalam pembelajaran. Artinya saya akan berusaha mencoba gitu Pak ya, tidak bosan-bosan mencoba strategi pembelajaran yang baru dalam proses pembelajaran saya. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali nih, Bu. Selain itu, apakah ada cara lain selain yang Ibu sebutkan dia barusan? Cara lain sepertinya untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baru itu saya juga butuh belajar ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba belajar atau bertanya kepada rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama atau yang tidak sama sekalipun tidak masalah ya, terkait strategi yang efektif gitu dalam pengelolaan kelas dan murid terkait dengan permasalahan murid saya yang sudah saya paparkan di atas seperti itu Pak. Ya, ide bagus juga ini Bu. Tadi Bu bilang ingin melibatkan rekan sejawat ya Bu. Nah, dari beberapa upaya Ibu tersebut, rencana yang mana yang akan Ibu Septia lakukan dalam waktu terdekat ini? Karena ini sudah masuk semester baru Pak ya, semester awal di tahun pembelajaran yang baru gitu. Sepertinya saya akan menemui rekan sejawat yang berpengalaman gitu Pak ya dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya akan belajar gitu Pak ya, belajar dengan rekan sejawat tersebut bagaimana cara menerapkannya di kelas saya kelak gitu. Oh, baik Bu, mungkin dengan kondisi tersebut belajar dengan teman sejawat yang berpengalaman adalah langkah yang paling tepat. Nah, siapa nih Bu kira-kira yang membantu Ibu Septia dalam memastikan perencanaan tersebut bisa terlaksana Bu? Ada Pak, teman sejawat saya yang bernama Ibu Triana Nur. Insya Allah beliau bisa mendampingi saya untuk memastikan rencana saya itu akan terlaksana Pak. Kapan rencana Ibu menerapkannya Bu? Mungkin 2 minggu ke depan ya Pak ya. Kenapa memilih 2 minggu ke depan? Karena mungkin saya harus belajar dengan rekan sejawat tadi, dengan melihat proses pembelajaran rekan sejawat saya di kelas, saya mungkin menjadi observer gitu ya Pak ya, kemudian mempelajari strategi yang
digunakan oleh rekan sejawat saya dan kemudian saya mencoba mengimplementasikannya ke dalam kelas kelas saya pribadi seperti itu. Baiklah Bu, saya rasa percakapan kita ini sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Dan saya harap Ibu segera mengimplementasikan strategi tersebut dan jangan lupa beritahu perkembangan hasilnya nanti ya Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak ya atas waktunya dan saya akan mencoba mengimplementasikannya Pak. Oke, baik Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Septia. Waalaikumsalam Pak Muhtadin.